Selamat pagi saudara, jumpa kembali kita di Studio 2 di Kalibata, Jakarta Selatan. Pagi ini kita ditemani oleh kawan kita Bung Jayadi Santoso atau kawan-kawan sering menyebutnya Bung Jay Santos. Ya. Beliau ini adalah dulu aktivis mahasiswa ya di zaman waktu itu sebelum DMP ya KMG malah ya Bung ya KMG. Karena Bung Jayadi ini dulu angkatan 87 1987 jadi angkatannya. Ya angkatan Awalnya 80-an akhir 90-an awal ini, jadi awal-awal pergerakan di Jogja pasca Malari. Oke, jadi waktu itu Bung Jayadi juga banyak ya katanya. Jadi ada Webi Waro, banyak teman-teman di Jogja itu, ada M. Yamin, ada Toreng, ada Adnan Malai, John Toping. nice. Bung Jay ini dulu kuliahnya di Jogja ya Bung? Iya, di apa? Di Universitas Muhammadiyah UMY. UMY. Dulu kampusnya masih di Belajar. Wirobrajan, kampus Wirobrajan. Oke. Dulu waktu itu kok bisa turun ke jalan itu gimana Bu? Bisa jadi demonstran. Ya, situasi politik dan panggilan jiwa. Panggilan jiwa mantap nih. Karena situasi politik waktu itu yang menuntut kita untuk bergerak, jadi menghimpun kekuatan konsolidasi antar mahasiswa. Nah, kemudian diawali dengan aktivis pers. Upes itu. Ya, Upesnya apa itu UMY? Polumi Oh, politik UMY. Oh, Di kampus inovasi kan. iya. Jadi dari aktivis pers kemudian lahirlah aktivis Demonstran. kemudian aktivis kampus, diskusi Oh, lah. di forum diskusi dulu ya. Diskusi dulu. Kemudian dari forum diskusi itu kemudian mengkristal. Dulu itu pers mahasiswa terutama sering beredar diskusi juga jadi masalah ketika kasus dulu teman kita yang dari UGM itu Tigor, Bambang Isti, Bambang Sukono itu pengaruh dari saksi sejarah waktu itu ya. Ya, mereka salah satu korban kezaliman rejim Soeharto waktu itu. Mereka harus hanya diskusi, kemudian mereka ditangkap, diadili karena mendiskusikan atau dia kebetulan mempunyai hobi membaca buku Bung Esti Nugroho itu. Itu dulu ditangkap karena diskusi atau karena apa kasus? Buku, jadi menjual buku, mengedar buku. Menjual bukunya siapa tuh? Bukunya Pramudia Anantatur. Oh, punya Pram yang dilarang waktu itu ya. Padahal di Malaysia buku-bukunya Pram itu menjadi bacaan wajib di sekolah SLTA. Sekolah SLTA di sana. Bacaan wajib. Bacaan wajib karena buku-buku. Karena sejarah, karena buku sejarah. Sastra juga Sejarah dan pengetahuan. Oke, terkenal sekali ya. Dulu Bung Pram itu juga pernah dinominasikan mau dapat hadiah Nobel tapi kemudiannya kan Menteri Malaysia yang bisa apresiasi ya. Tapi pemerintah sendiri kok malah melarang, nggak cuma di Brazil, pengedarnya aja yang jualin buku aja ketangkep Ya. gitu ya. Terus aksi diadili dan divonis kalau nggak salah 7,5 tahun. 7 tahun penjara. Ya. Dan waktu dalam proses persidangan itu ada aksi besar. Itu Bung Jay udah ikut ya. Itu. Jadi waktu pas ketika vonis mereka langsung disambut dengan aksi, penolakan aksi. Itu aksi itu cuma mahasiswa di Jogja Nah. atau di luar kota juga. Waktu itu Solidaritas. ada solidaritas mahasiswa dari berbagai kota, ada Surabaya, ada Malang, ada Jakarta, ada Semarang, terus Bandung. Jadi hampir semua Jawa ya? mahasiswa Jawa
Kan dari luar Jawa pun ada. Itu ada Dari Bali. dari Bali juga, dari Jawa dan Bali itu kebanyakan aktivis mahasiswa ya. Ya, Kelompok studi juga, mereka seniman, hanya punya latar belakang sejarah pes mahasiswa dan kelompok studi. bersolidaritas. Ya, kemudian mereka sering konsolidasi, kemudian muncul kesadaran yang lebih tinggi dan melahirkan sebuah aksi gitu loh, advokasi. Itu pagi yang lumayan besar itu. Ya, untuk tahap awal itu cukup di apa ya, heroik, karena di situ itu ya. Tahun berapa? itu 9 berapa ya? 9 bulan. masih Kan 8 bulan. karena pada aksi itu berdarah-darah, makanya dinamakan aksi Jogja berdarah. Jogja berdarah itu kan Ya, itu. Jogja Berarti berdarah. rally ya kan? Betul. Saya kan di Dari pengadilan, dari jalan Kapasan itu mau menuju ke DPR. Malioboro. Tapi begitu sampai di Kusumanegara, di jalan raya dekat makam pahlawan, mereka sudah dihajar di situ. Jadi belum sempat rally. Itu tentara atau polisi ya? Tentara. Tentara. Gabungan guys, gabungan. Mereka gabungan dihajar, kemudian diangkut oleh truk demo dibawa ke Polda. Itu ada, kalau nggak salah yang cerita itu ada yang ada korbannya juga sama berdarah-darah itu katanya. Korbannya itu yang berdarah itu Brojiwaro, Hendra Budiman, Jadi cuma Juli ya. ya Rode ya. itu sampai bengkok ya, tulang hidungnya sampai bengkok. Katanya. Dan cukup parah Hendra sama Brojiwaro. Itu karena itu aksi advokasi untuk pengadilan sampai itu pokok ya. Oke, tahun itu dah. Berarti, wah, tapi teman-teman nggak takut ya dengan di operasi diangkut. Ya itu bagian dari sebuah dinamika ya. Ya, persoalan takut, saya pikir itu sudah dipersiapkan. Tapi kalau sendiri takut, tapi kalau bareng-bareng di Ketika bersama masa, kita kan berani ya. mereka Heroisme itu ya. yang melakukan penangkapan adalah tentara dan dandim, kita masa dan kawan-kawan. Itu kita sama punya kelebihan, dandim melawan dan kawan-kawan gitu. Oke, kita sampai di sini dulu, nanti bersambung Bung ya. Kita tentu akan hadir kembali di hadapan teman-teman. Ya, kita masih agak lama ya, jadi kita ini episode pertama, nanti ada episode kedua, aksi-aksi selanjutnya. Tunggu sampai kegiatan Bung Jai Santos yang sekarang ini sebagai terapis. Jadi tunggu saja konten-konten selanjutnya. Oke, terima kasih sekali ya. Siap Bu, Bung ya. Ya. luar biasa, semangat pagi. Semangat pagi, nanti kita sambung kembali di cerita-cerita selanjutnya, mudah-mudahan berlanjut sampai 98 dan lain-lain, sampai 27 Juli pun juga Bung Jai masih dikejar-kejar oleh Aparat negara. Mantap sekali Bu, makanya jangan lewatkan, tetap di Dapur Politik, dapurku, dapurmu, dapur kita semua. Luar biasa. Oke.